Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan bahas terkait dengan kesetaraan gender. Nah, tentu teman-teman sudah sering ya mendengar eh, dinamika yang berkaitan dengan gender, diskriminasi gender, ketidakadilan gender, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan apa sih itu kesetaraan gender, dan mungkin juga nanti kita akan mulai dari apa itu gender dan apa perbedaannya gender dengan jenis kelamin. Nah, mari saksikan video berikut. Kita akan bahas terkait dengan kesetaraan gender. Nah, jadi ketika kita bicara terkait dengan kesetaraan, tentu ada kondisi bahwa ada sesuatu yang tidak setara, sehingga perlu perjuangan agar gender ini, eh, baik itu laki-laki dan perempuan, bisa memperoleh kesempatan, memperoleh hak yang sama dalam mengakses berbagai kesempatan, mengakses berbagai manfaat dari pembangunan yang ada. Nah, ketika berbicara kesetaraan gender, pertanyaan adalah kesetaraan gender itu apa sih? Nah, kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama, baik itu diperlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kondisi bagaimana laki-laki dan perempuan ini punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan. Jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari pembangunan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Nah, kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan ini punya hak yang sama sebagai manusia. Artinya tidak kita mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, tidak. Nah, dalam konteks ini laki-laki dan perempuan itu punya posisi yang sama. Bagaimana mereka kemudian bisa terlibat secara aktif, bisa punya peluang yang sama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, dalam hal ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama, misalnya ketika mau mencalonkan sebagai bupati, wakil bupati, gitu ya, atau laki-laki dan perempuan ini juga punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Laki-laki dan perempuan juga harusnya punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, memang kita banyak melihat ya, dalam dunia kerja itu seringkali ada banyak kesenjangan, kesenjangan dunia kerja yang berkaitan dengan kesenjangan gender. Nah, gender ini sendiri itu selalu diperdebatkan. Sebetulnya seperti apa sih memperlakukan laki-laki dan perempuan di dunia kerja? Nah, hal ini tidak bisa kita lepaskan juga bahwa realita yang terjadi di dunia kerja juga tidak bisa terpisah dari budaya patriarki yang mungkin selama ini menempel ya. Bagaimana kemudian bahwa laki-laki itu dianggap superioritas dan lain sebagainya. Kemudian juga memang ada banyak faktor pengalaman, misalnya bagaimana laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya yang ingin saya tekankan adalah bahwa kesenjangan gender itu bukan hanya perilaku yang diskriminatif terhadap perempuan saja sebetulnya, tapi juga laki-laki gitu. Jadi laki-laki juga kadangkala itu juga bisa mengalami diskriminasi gender. Jadi teman-teman sekalian jangan membayangkan bahwa gender itu, diskriminasi gender hanya dirasakan oleh perempuan, tapi sebetulnya laki-laki juga kadangkala mengalami diskriminasi gender di dunia pekerjaan, apalagi saat ini. Misalnya kita lihat ya, dalam hal akses kesempatan terhadap dunia kerja, ada banyak peluang-peluang pekerjaan yang mungkin banyak saat ini diisi oleh para perempuan, sedangkan laki-laki mungkin punya keterbatasan untuk mengakses itu. Yang tadinya pekerjaan itu adalah pekerjaan laki-laki dan saat ini bisa dikerjakan perempuan. Nah, itu kan kita berbicara gender. Artinya dalam hal pekerjaan sebetulnya ada perlakuan yang sama bahwa laki-laki dan perempuan juga bisa mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, namun kesenjangan gender di dunia kerja ini masih seringkali terjadi. Nah, jadi ketika kita bicara gender, tadi seperti yang saya katakan, gender itu bukan pemberdayaan perempuan, gender itu bukan hanya bicara terkait dengan perempuan, gender bukan pula emansipasi perempuan. Jadi,
tidak hanya bicara terkait perempuan, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama, memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan berbagai sumber daya dan terlibat dalam berbagai keputusan. Nah, jadi ketika ada yang tanya, apakah gender hanya berarti perempuan? Tentu saja tidak. Gender itu bukan hanya berbicara terkait dengan perempuan gitu ya. Jadi gender itu akan mencakup bagaimana laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kenapa kemudian gender ini seringkali dikaitkan dengan perempuan? Kenapa seringkali diskriminasi itu selalu disasarkan kepada perempuan? Karena memang fenomena yang ada bahwa ketimpangan gender itu lebih banyak menyasar kepada perempuan. Jadi perempuan yang menjadi pihak yang tertindas begitu ya, tidak banyak fenomena yang memperlihatkan bahwa perempuan justru dia menjadi kelompok yang lebih rentan untuk mengalami diskriminasi. Nah, mari kita lihat bahwa sebetulnya ada perbedaan signifikan ya antara gender dengan jenis kelamin. Kalau tadi kita mendefinisikan bahwa gender itu bukan hanya perempuan, maka apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin? Nah, hal yang paling mendasar adalah ketika kita membedakan gender dengan jenis kelamin adalah gender itu sesuatu yang bisa dipertukarkan. Artinya dia tidak bersifat kodrati ya, tidak pemberian Tuhan. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan bisa diperlakukan yang sama. Misalnya ketika berbicara, oh laki-laki lebih kuat daripada perempuan gitu ya biasanya ya. Nah, pada konteks ini ternyata perempuan juga ada yang kuat begitu ya. Nah, itu artinya bahwa gender itu lahir dari bagaimana kultural yang kemudian dibangun, bagaimana peran, perilaku, dan sifat yang kemudian dianggap layak. Seperti apa laki-laki harus bersikap, seperti apa perempuan harus bersikap, dan itu ditentukan oleh kondisi sosial budaya. Berbeda dengan gender. Gender ini pemberian Tuhan yang sebetulnya tidak bisa dipertukarkan. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana ilustrasi gender ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya selama ini eh, ada banyak gambaran bahwa laki-laki itu ya dia berpendidikan tinggi, dia sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan itu biasanya ya tidak perlulah berpendidikan tinggi, kemudian tidak perlu bekerja, dan biasanya dia menjadi pencari nafkah tambahan dan menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau laki-laki itu geraknya di sektor publik, sementara perempuan di sektor domestik. Nah, kondisi ini kan bisa dipertukarkan. Artinya kan bisa dipertukarkan bagaimana perempuan kemudian dia bisa juga bergerak di sektor publik, tapi dia juga bisa bergerak di sektor domestik. Begitu juga dengan laki-laki. Apakah yang harus memasak itu perempuan? Tentu saja tidak. Laki-laki kan bisa melakukan itu. Nah, itu ilustrasi bagaimana gender itu bisa dimaknai. Nah, jadi kalau gender itu adalah hasil konstruksi sosial budaya, kita bisa melihat bahwa eh, perempuan dengan laki-laki itu secara konstruksi sosial budaya itu bisa saja dipertukarkan. Laki-laki bisa mengerjakan sesuatu yang selama ini dianggap bahwa itu adalah pekerjaan perempuan, begitu juga dengan sebaliknya. Karena kalau misalnya kita lihat dari tabel ya, ini adalah hasil konstruksi sosial budaya. Bagaimana selama ini laki-laki itu ranahnya publik, perempuan itu ya domestik, perempuan itu di rumah, urusannya rumah tangga. Kalau perannya laki-laki itu bagaimana dia produktif, sedangkan perempuan reproduktif. Ini kan berbeda gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa laki-laki itu menjadi pencari nafkah utama, sementara perempuan menjadi pencari nafkah tambahan. Nah, lalu berkaitan dengan tanggung jawab. Wah, ini laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan ini sebagai ibu rumah tangga. Nah, lalu bagaimana sikapnya? Laki-laki itu harus maskulin, perempuan itu feminim. Kan tidak selamanya begitu gitu ya. Termasuk juga bagaimana perilaku. Laki-laki itu harusnya rasional, dia tegas, dia kuat. Tidak boleh cengeng gitu. Nah, sementara perempuan itu seringkali
dilekatkan pada sifat-sifat yang dia lemah, kemudian dia emosional, kemudian lemah lembut begitu. Nah, padahal sifat-sifat ini, perilaku-perilaku ini juga bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Artinya bisa dipertukarkan, baik laki-laki ataupun perempuan itu bisa. Nah, seringkali masalah yang terjadi adalah di lingkungan sekitar bahwa gender itu belum dimaknai secara utuh begitu ya, bahwa menjadi tabu ketika pekerjaan perempuan itu dikerjakan oleh laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada perempuan yang tidak bisa masak itu jadi loh kok nggak bisa gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai uh, perbedaan begitu. Nah, misalnya saja ketika sering keluar malam itu akan dicap sebagai nakal, atau perempuan itu fokusnya pada urusan rumah tangga saja ketika dia bekerja, ini akan banyak nih omongan-omongan anaknya tidak terurus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisi di lingkungan masyarakat, stereotip-stereotip yang seringkali muncul ketika kita berbicara terkait dengan uh, gender. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menggambarkan sebetulnya seperti apa sih ketimpangan gender yang mungkin terjadi. Jadi ketimpangan gender itu teman-teman, itu ada banyak macamnya ya. Tadi saya tekankan sekali lagi bahwa ketimpangan gender ini bukan hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga laki-laki bisa mengalaminya. Misalnya saja marginalisasi, kekerasan, misalnya kekerasan apapun, baik itu kekerasan dalam rumah tangga ya, kan tidak hanya perempuan yang mengalami, mungkin laki-laki juga ada yang mengalami, meskipun persentasenya mungkin tidak sebanyak bagaimana perempuan mengalami kekerasan. Atau beban ganda, perempuan sudah urusan domestik, dia juga urusan publik misalnya begitu ya, dia juga bekerja di luar rumah, jadi ada beban ganda ketika sampai di rumah dia masih mengurus urusan domestik, ini kan beban ganda. Ini ketimpangan gender. Nah, kita pasti bisa melihat itu kondisi seperti itu hari ini, bagaimana diskriminasi, bagaimana stereotip yang muncul, subordinasi dan lain sebagainya. Nah, artinya adalah bahwa untuk menegakkan kesetaraan gender, kita harus paham dulu nih tadi bahwa gender itu bisa sesuatu yang dipertukarkan. Jadi harus ada prinsip-prinsip yang mungkin bisa dilihat bahwa ada upaya perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender itu yang memang sudah terangkum ya dalam konvensi CEDAW, bahwa ada semangat untuk jangan lagi ada diskriminasi gitu ya, bagaimana kewajiban negara melindungi warga negara, dan juga kesetaraan yang sifatnya substantif. Nah, kalau kita bisa mau melihat terkait dengan kesetaraan gender, setidaknya sudah dikatakan setara atau belum sih? Setidaknya 4 yang kita lihat. Satu, akses. Laki-laki dan perempuan itu punya akses yang sama atau tidak? Punya kesempatan yang sama atau tidak? Untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Punya kesempatan yang sama, punya akses yang sama atau tidak untuk mendapatkan sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu akses. Kemudian misalnya partisipasi. Apakah laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk terlibat? Punya peluang yang sama untuk berpartisipasi, ikut ya, terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dalam ya mengikuti proses pemecahan masalah misalnya, atau yang terlibat hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Nah, sejauh mana kemudian kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat itu akan menunjukkan sejauh mana kesetaraan gender. Lalu kontrol. Nah, ini juga menunjukkan terkait dengan keikutsertaan ya laki-laki dan perempuan untuk mengontrol berbagai hal, termasuk mengontrol sumber daya, mengontrol kebijakan, hasil pembangunan, memberikan kritik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah manfaat. Sejauh mana manfaat yang timbul dari pembangunan itu bisa dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Jangan-jangan manfaat dari pembangunan ini hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Apakah dirasakan oleh laki-laki
saja yang lebih besar atau dirasakan oleh perempuan secara lebih besar. Nah, artinya laki-laki dan perempuan ini punya hak yang sama terhadap sumber daya, terhadap manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Nah, artinya laki-laki dan perempuan ini dalam konteks ini dianggap sebagai warga negara. Dia punya hak, punya kesempatan yang sama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa ketika kita bicara gender laki-laki dan perempuan itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ini juga memang dilindungi secara konstitusi, bahwa mereka laki-laki dan perempuan ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian punya hak politik, punya hak hidup, hak ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda, apakah dari perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan kelas ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada titik tertentu begitu ya, harapannya adalah kesetaraan gender ini bisa menghadirkan keadilan gender, bahwa harus ada posisi atau peran dan kedudukan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin untuk mencapai ini bukan sesuatu yang mudah ya ketika kita mengatakan bahwa keadilan gender, tapi kan ini sesuatu yang uh, tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin untuk dicapai begitu ya. Artinya, bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan hak, melaksanakan kewajiban, terlibat, punya akses, punya partisipasi, ikut mengontrol dan memperoleh manfaat secara sesuai dengan kebutuhan masing-masing, secara proporsional gitu, sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, ini adalah keadilan. Jadi, sebetulnya berbicara keadilan juga bukan berarti keadilan itu harus sama rata, tidak, tapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi, bicara keadilan gender, kita bicara terkait bagaimana menghasilkan sesuatu yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, itu mungkin materi kita hari ini. Materi ini sebetulnya menjadi poin atau substansi dari salah satu mata kuliah kebijakan pro gender dan kelompok rentan terkait dengan kesetaraan gender. Nah, saya menyarankan untuk kita semua ketika mau memahami terkait dengan kesetaraan gender, kita harus tahu dulu nih bahwa gender itu bukan hanya bicara terkait perempuan, tapi gender bicara terkait laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa muncul kesetaraan gender? Karena ternyata banyak fenomena yang terjadi bahwa bicara terkait gender itu banyak ketidaksetaraan, banyak diskriminasi, sehingga ada tuntutan untuk agar ada kesetaraan gender. Nah, mungkin itu semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.